Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi kali ini. Sesi kali ini kita akan membahas tentang analisis rasio dan laporan arus kas. Ya, rasio ini, analisis ini sebenarnya akan membahas apa sih? Analisis rasio ini akan membahas arus kas yang benar-benar diterima. Kemarin kan kita sudah banyak membahas tentang rasio-rasio. Rasio laba, rasio penjualan, rasio hutang, dan rasio modal. Ada juga rasio pasar yang sudah kita bahas. Nah, di dalam kesempatan ini kita ingin membahas tentang rasio arus kas. Betul, labanya tinggi rasionya. Tetapi apakah arus kas yang diterima juga tinggi? Sebelum kita lanjut, barangkali saya ingin mengingatkan dulu. Atau mungkin ada yang masih ingat. Arus kas ini ada berapa? Ada arus kas operasi, ada arus kas investasi, dan ada arus kas pembiayaan, ya. Biasa kita kenal dengan CFO, cash flow operating, CFF, cash flow financing, dan CFI, cash flow investment. Di kesempatan sesi ini ada 4 rasio yang akan kita bahas. Sekali lagi ya, 4 rasio ini kita akan fokuskan pada arus kas. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio capital expenditures and investasi, dan yang keempat cash flow return ratio. Kita mulai yang pertama, rasio likuiditas. Di sesi yang lalu kita sudah membahas juga rasio likuiditas. Dalam sesi ini kita akan membahas rasio likuiditas dalam hal arus kasnya. Ada 2, current cash debt coverage dan cash dividend coverage. Yang pertama, current cash debt coverage. Rasio ini mencoba menambal kekurangan dari rasio likuiditas yang ada. Rumus yang digunakan CFO. CFO ini cash flow operating dibagi average current liabilities. Rasio ini sebenarnya mengukur apa? Rasio ini ingin melihat bukan hanya dari sisi aset, tapi dari sisi kas. Betulkah kas yang ada mampu membayar hutang? Jangan sampai dari sisi aset besar, tapi ternyata dari sisi kas, arus kas yang masuk sangat kecil sehingga untuk membayar hutang kesulitan. Diukurlah dengan rasio ini. Kemudian yang kedua, cash dividend coverage. Nah, kalau rasio sebelumnya digunakan untuk mengukur kemampuan membayar hutang, rasio di sini digunakan untuk mengukur kemampuan membayar dividen. Betul, perusahaan ingin memberikan dividen yang besar, tapi apakah punya uang kas yang cukup untuk membayar? Kita ingin mengukur nih, seberapa besar sih kemampuan perusahaan di dalam membayar dividennya? Maka diukurlah dengan rasio ini. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen pembayaran dividen menggunakan kas dari aktivitas operasi. Meskipun dividen biasanya ada juga yang dibayar dalam bentuk saham atau dalam bentuk surat berharga lainnya. Tapi dalam rasio ini ingin mengukur berapa kemampuan perusahaan di dalam membayar dividen dari sisi kas. Sehingga rumus yang digunakan adalah CFO, cash flow operating, dibagi dividen dibayar. Oke, kita yang masuk yang kedua. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ada 2, cash long term debt coverage dan cash interest coverage. Kita langsung saja.
cash long term debt coverage. Penggunaan debt to ratio, total kewajiban dibagi total aktiva, seringkali masih harus membedakan tingkat likuiditas dari setiap aktivitas yang akan digunakan untuk membayar kewajiban. Kita melihat mana aset yang paling lancar dan mana yang kurang lancar. Nah, di sini kita ingin melihat dari sisi kasnya saja. Sehingga rumus yang digunakan adalah cash flow operating dibagi average total liabilities. Yang kedua adalah cash interest coverage. Time interest earned biasanya dihitung dengan membagi angka laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dengan biaya bunga. Nah, di sini ingin melihat apakah perusahaan mampu membayar bunga dari kas yang dimiliki. Maka kemudian rumus atau formula yang digunakan adalah CFO, cash flow operating, ditambah interest paid, ditambah tax paid, dibagi bunga yang sesungguhnya dibayarkan. Ya, ini bunga yang dibayarkan berapa. Nah, ini kemudian digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan di dalam membayar bunga. Nah, kita masuk yang ketiga. Ini agak cepat ya, karena tidak terlalu banyak. Rasio capital expenditures dan investasi. Di sini ada 4 rasio yang digunakan. Capital acquisition ratio, investment atau CFO plus finance ratio, operation atau investment ratio, dan yang keempat cash reinvestment ratio. Kita langsung masuk ke yang pertama, capital acquisition ratio. Rasio ini menggambarkan bagaimana perusahaan mampu membiayai capital expenditure saat ini. Ya. Apakah perusahaan mampu melakukan capital expenditure? Ya. Maka formula yang digunakan adalah cash flow operating dikurang dividend paid, dividen yang dibayarkan dibagi capital expenditure. Belanja modal ya, capital expenditure. Oke, yang kedua investment atau CFO plus finance ratio. Rasio ini mengukur apakah investasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat dibiayai. Kalau tadi kan belanja modal, ya, apakah belanja modal yang direncanakan oleh perusahaan mampu dibiayai dengan kas yang ada. Nah, yang ini, apakah investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan mampu tidak dibiayai dengan kas yang ada. Sehingga rumus yang digunakan net cash flow for investing dibagi net cash flow from operating ditambah financial activities, CFF. Financial activity atau cash flow financing. Oke ya. Terus yang ketiga, operation atau investment. Nah, rasio ini digunakan untuk menilai potensi perusahaan dalam melakukan ekspansi pendanaan dari sumber dana intern yang dapat dihitung dengan menggunakan rasio ini. Semakin tinggi angka rasio, semakin kecil ketergantungan dengan dana ekstern. Artinya, makin tinggi persentasi angka yang didapatkan di sini, perusahaan ini lebih banyak mengandalkan dana dari dalam. Tapi kalau makin kecil, berarti mereka semakin banyak menggunakan pendanaan dari luar. Maka rasio yang digunakan atau formula rumus yang digunakan adalah CFO per CFI. Cash flow operating dibagi cash flow investment. Selanjutnya yang keempat, cash reinvestment ratio. Rasio ini
mencoba membandingkan antara arus kas yang ditahan untuk reinvestasi dengan aktiva lancar ditambah modal kerja. Rasio ini dapat digunakan untuk mengganti aktiva dan melakukan ekspansi. Semakin besar reinvestasi, semakin besar ekspektasi CFO meningkat. Sehingga kemudian rasio yang digunakan di sini adalah CFO dikurangi dividen paid dibagi non-current asset gross plus working capital. Nah, sekarang kita masuk ke rasio yang terakhir. Cash flow return ratio. Ini ada banyak arus kas yang dibahas di sini. Ada overall cash flow ratio, ada cash return on sale ratio, ada cash flow to net income ratio, quality of sales ratio, quality of income ratio, cash return on asset ratio, cash return on stockholders equity ratio, cash flow per share ratio. Ini nanti kita akan bahas. Nah, ini rasio-rasio ini kemarin sebenarnya juga sebagian sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Tetapi dilihat dari semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan dalam sesi ini rasio-rasio ini adalah dari sisi arus kas yang masuk. Oke, pertama, overall cash flow ratio. Overall cash flow ratio, formula yang digunakan adalah CFO dibagi financing plus investment flow. Cash flow operating dibagi financing tambah investment flow. Rasio ini ingin mengukur seberapa besar sih cash flow yang masuk dari operasi. Misal nih, punya kas masuk 10 miliar. Dari operasinya berapa besar? Jangan-jangan dari operasinya hanya 3 miliar, 77 miliarnya hutang. Ini kan berarti nggak sehat. Lebih besar dari, bukan nggak sehat ya, tapi artinya bahwa arus kas ini ingin melihat apakah uang kas yang masuk ini dari operasi atau bukan. Kalau dari operasi berapa, yang non-operasi berapa. Sehingga kemudian kita bisa melihat kemampuan perusahaan, kemungkinan perusahaan mendapatkan laba dari hasil operasinya itu berapa besar. Atau mungkin kita ingin melihat seberapa besar aktivitas perusahaan. Kemudian cash return on sale ratio. Di sini formula yang digunakan adalah cash flow operasi dibagi penjualan. Kita ingin melihat return yang kembali dari penjualan. Kita penjualannya besar, 10 miliar. Kita ingin melihat dari 10 miliar itu uang yang masuk berapa. Kalau nilainya terlalu kecil, jangan-jangan penjualannya banyak yang dihutang dan belum dibayar, atau bisa saja kreditnya macet. Sehingga di sini kita ingin melihat apakah betul-betul hasil penjualannya berubah menjadi kas atau tidak. Ini cash return on sale ratio. Kemudian selanjutnya adalah cash flow to net income ratio. Formula yang digunakan di sini adalah CFO dibagi laba bersih. Cash flow operating dibagi laba bersih. Di sini juga kita ingin melihat dari laba yang diperoleh oleh perusahaan, berapa uang kas yang masuknya? Berapa perbandingan uang kas yang masuk? Jangan sampai laba dilaporkan besar, tapi cash flow operatingnya kecil. Ini kan kemampuan membayarnya nanti juga akan kecil. Selanjutnya, quality of sale ratio. Di sini ingin melihat cash from sales dibagi penjualan. Kan penjualan banyak yang dilakukan secara hutang, kredit, PU ya, secara kredit, secara piutang atau kredit. Nah, kalau kredit di sana masih ada kerawanan. Kerawanannya apa? Kreditnya macet. Ada yang tidak membayar biasanya ya, karena macet. Nah, rasio ini ingin melihat penjualan ini yang dijual secara cash berapa,
Nah, cash from sales dibagi penjualan. Selanjutnya adalah quality of income ratio. Di sini formulasi yang digunakan adalah cash flow operating dibagi operating income. Nah, selanjutnya cash return on asset ratio. Rumus yang digunakan cash flow operating before interest and taxes dibagi average total asset. Kemudian selanjutnya cash return on stockholders equity ratio. Di sini ingin menguji rasio modal yang dimiliki oleh stockholders dengan arus kas yang masuk. Makin besar berarti makin baik. Terus cash flow per share ratio. Formulasi yang digunakan CFO dikurang dividen saham preferen dibagi average number of share of common stock outstanding. Di sini ingin melihat rasio arus kas yang masuk dibandingkan dengan jumlah saham ya. Ini dia bisa kita artikan dengan jumlah saham. Average number of share of common stock outstanding. Ini jumlah saham. Berapa jumlah saham yang dimiliki? Nah, tentu jumlah saham ini kan ada dua macam. Ada saham preferen dan ada saham biasa. Nah, karena ada dua macam sehingga kemudian pembilangnya dikurang dulu dividen saham preferen. CFO dikurang dividen saham preferen, baru kemudian dibagi jumlah sahamnya. Oke. Saya kira materinya kita cukupkan di sini. Silahkan kalau nanti akan ada pertanyaan. Mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.